Masih lanjutan daripada laporan kami tentang Indah Wayu Widiawati oknum guru SD 03 Tambak Romo yang melakukan manipulasi, ingkar janji dan perbuatan tidak menyenangkan tersebut. Di antaranya kami sampaikan kepada Polres Pati dan Inspektorat untuk dapat menindaklanjuti kasus tersebut karena kasus ini saling berkaitan dan belum ada upaya penyelesaiannya. Ini adalah klarifikasi saya sangat baik sekali saya sampaikan kepada Bapak Slamet Haryono dan di Lidik 1. Keterangan saya bahwa saudari IWW ini sebagai PNS tidak pernah melakukan pembagian atau berbagi dan diduga telah mengabaikan wewenang dan mengabaikan tuntutan alas hak kepada keluarganya terkait ketidakjelasan keberadaannya dan selalu ditutup-tutupi oleh sindikat dan atasannya di Dinas Pendidikan Tambak Romo Pati bahwa ada sindikat mafia di dalam Dinas Pendidikan. Dan laporan ini sudah berkali-kali saya laporkan bahwa saudara Indah Wayu Widiawati ini diduga dijadikan alat pemeras atau alat pemecah belah atau selepan atau jahitan, sehingga sudah berkali-kali kasus ini saya laporkan baik secara lisan tertulis maupun secara media maupun secara tersurat dan surat ke berbagai polsek untuk melakukan penelitian, penelusuran atas kriminalisasi atau kriminalitas yang dilakukan oleh saudara Indah Wayu Widiawati untuk segera ditetapkan sebagai tersangka sehingga nanti akan tertangkap siapa jaringannya. Ini kasus ini sangat khusus, maka perlu lidik khusus, yaitu agar tidak sampai ada suatu kriminalisasi atau serangkaian tindakan lainnya atau kriminal, konspirasi dan mafia terkait dengan TPPU, tindak pidana pencucian uang, pencurian, konspirasi, penggelapan surat-surat berharga milik korban-korban, itu keluarga saya dan saya semenjak saudara IWW masih menjadi istri saya dan sudah tidak menjadi istri saya. Maka dalam hal ini saya menuntut ada penuntasan kasus dan Polres tidak melakukan lagi pengalihan kasus kalau saudara Esa menderita gangguan dan sebagainya, tetapi fokus pada permasalahannya. Maka dalam hal ini terkait dengan aduan saya yang simultan saya sampaikan kepada polsek di antara Polsek Winong, Polsek Gabus dan Tambak Romo agar kasus ini selalu diteliti, selalu dibuka, dan saya minta pendapat Bapak Kanit Reskrim Polsek Tambak Romo agar akan bagaimana penyelesaian kasus wanita bermasalah kriminal pidana tersebut dan penggelapan yang dilakukan kepada saya dan keluarga saya tersebut, agar surat-surat yang digelapkan itu tadi dapat dikembalikan kepada kami, dan kami hanya ingin berkoordinasi secara baik-baik dan komprehensif di tingkat polsek karena adalah sudah diakumulasi pada kanit sebelumnya. Dan kasus tersebut menggantung belum ada upaya tindak lanjut dan penyelesaian. Dengan ini saya mohon dengan amat sangat adanya pengkondisian yang kondusif atas penanganan oknum guru SD 03 Tambak Romo yang berperkara tersebut. Atas kerjasamanya saya sampaikan banyak terima kasih. Dalam hal ini saya juga menyampaikan bahwa kami sudah melakukan moratorium atau dasar berpikir konspiratif, berkoordinasi dengan yang berwajib. Dalam hal ini adalah lidik khusus Polres Pati, lidik 2, dengan harapan bahwa kami mendapatkan keadilan sesuai dengan yang kami harapkan, mendapatkan data yang valid, yaitu sesuai dengan presisi, dan berapa besar persoalan yang saya pikul ini sesuai dengan legal draft insentif tunjangan sebagai suami ditambah pembagian gaji pokok, uang makan, kemahalan, yaitu Rp 1 juta per 3 bulan dan hak budgeter lainnya yang mengikat kepada terlapor, yaitu saudara IWW, oknum guru SD Tambak Romo, sebagai bawahan saudara Muhammad Sutopo selaku atasan. Data ini sangat penting untuk memperkuat laporan jawaban lanjutan kepada Ombudsman RI, sebab tak satu pun dari sekian pejabat di Dinas Pendidikan Tambak Romo yang mau berembuk atau korporatif untuk dimintai data soal besaran
insentif tunjangan suami selama 6 tahun berjalan sejak 11/11/2011 sampai dengan sekarang, yang mana dapat diperhitungkan sesuai kuartal berjalan. Kami meminta bantuan kepolisian, dalam hal ini adalah Polres Pati, karena ini bukan sebuah penagihan kepada pribadi, melainkan kepada instansi atau institusi. Maka karena Saudari Indah Widiawati ini berkelit dan sangat licin di dalam naungan instansi dan pendidikan, maka kami meminta Dinas Pendidikan yang mempertanggungjawabkannya, dan itu adalah tanggung jawab atasannya. Sedangkan di dalam hal ini, seandainya adalah atasannya itu tidak mampu, maka harus disampaikan kepada atasannya lagi. Sedangkan dalam hal ini atasannya tidak dapat dihubungi dan tidak kooperatif, maka kami mohon bantuan perwasitan dan upaya itu melalui kepolisian. Sekali lagi kami meminta bahwa kepolisian bisa memastikan berapa lama umur orang itu retak, dan saksi-saksinya yaitu Ahmad Min Klecor Gonang, yang ini kasus sudah berjalan juga terkait dengan banyaknya laporan yang saya sampaikan. Sekarang mari kita buka bersama-sama, yaitu keterlibatan kasus penculikan dan perampasan, persekusi dan penguasaan anak dan istri seorang ini. Satu, ada keterlibatan lembaga desa BPD atas nama Siswanto, Agung Dwi Saputra CS, Kepala Desa atas nama Warso, kami Tua Subi, ya LKMD Semi, Sudar, Sujo, dan Harno. Jelas ada settingan dari desa. Yang kedua adalah settingan dari pihak kepolisian sendiri, yaitu kriminalitas di Polsek Winong. Ini pesanan. Yang ketiga adalah dari luar, yaitu keuntungan mafia, Genjik CS, Nandu, narkoba, ya, Ririn Gunadi, Suntari, Purwaito, Sargo, Kundol CS. Ini terus ucapan Patno, nek aku wis tak kecerek, nek aku kanite kowe wis tak kecerek. Lah ini adalah sebuah ancaman yang dilakukan oleh Patno. Nek aku kanite kowe wis tak kecerek, mengunguk neng buen. Nah, ini kalimat Patno waktu itu. Yang keempat adalah settingan dari pihak keluarga mertua untuk menguras aset warisan dari keluarga saya, dan dihambur-hamburkan saudara IWW. Jelas ini rekayasa ibunya, yaitu Siti Aisyah, dan bapaknya Jamari serta kami tua Mamo. Yang kelima, rekayasa IWW yang sudah tidak mau aturan rumah tangga karena hadirnya orang ketiga, karena sudah tergila-gila dengan Bambang Permadi tadi. Yang keenam adalah kejadian persekusi dan penganiayaan dan percobaan pembunuhan, percobaan pembacokan yang dilakukan oleh Jayu Setianto di tengah jalan Sugian sampai dengan Kebulambang. Ini Jayu Setianto, oknum Kepala Dinas Pendidikan Tambak Romo dan kroninya. Dampaknya korban cacat permanen, janur bawah mata pecah, sebelah rahang patah karena rusak kanan, rahang patah, tulang retak, siap untuk divisum repertum. Teknologi kepolisian semestinya bisa membantu memastikan berapa lama umur kertaan itu, dan saksi-saksi bisa ditanya, yaitu Min Ahmad yang berjalan boncengan dengan korban, benar-benar melihat kalau saudara Dede korban ini benar-benar dianiaya, dipukuli wajahnya sampai babak belur oleh Jayu Setianto pada 2012. Kami juga sudah melaporkan kasus ini ke Mabes Polri, dimohon untuk melakukan pengembangan kasus penganiayaan dan percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh saudara Jayu Setianto dan Subagi, yang apa motifnya dalam draft surat yang dapat kami lampirkan adalah SP2HP Polres Pati nomor sekian-sekian-sekian, 1 tahun penyelidikan. Terus 2, laporan polisi tentang oknum PNS dan sengaja melakukan pentelantaran pada keluarganya, menyerobot alas hak insentif tunjangan suami, kabur dari rumah, melakukan tipu daya, ingkar janji, penyelidikan intelijen strategis BAIS BIN, Ombudsman RI agar kepolisian segera menetapkan saudara IWW menjadi tersangka. Pengaduan laporan polisi 27 Mei 2016. Surat nomor B76/2/2015 Reskrim 16 Februari 2015. Dasar surat Ombudsman RI nomor 117 MM /PVL /0683 2018 Romawi ke-6 2018, laporan belum dibayarkannya tunjangan suami PNS atas nama Indah Widiawati kepada Solulati oleh UPT Dinas Pendidikan Tambak Romo Pati. Ini adalah keterangan-keterangan saya yang sinergis dan laporan-laporan sinergis yang semestinya segera untuk dapat ditanggapi dan
ditindaklanjuti oleh Polres Pati karena kasus ini sangat simultan. Kasus ini sangat berkaitan dan kami meminta keseriusan daripada Polres Pati untuk dapat meneliti dan menunjuk ulang apa dan bagaimananya. Demikian hal ini kami lakukan, mudah-mudahan dapat menjadi perhatian semua pihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.